Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lukman Sidik di A1B 018086 dari Fakultas Pertanian Unsur jurusan Agroteknologi 2018. Pada kesempatan kali ini, saya akan melaksanakan kegiatan praktikum survei, morfologi, dan klasifikasi tanah. Tempat pelaksanaan yaitu di Perkebunan Jati, Perumahan Cilebut Pertiwi, Kabupaten Bogor. Bisa dilihat inilah kondisi perkebunan jati yang berada di Perumahan Cilebut Pertiwi, Kabupaten Bogor. Selanjutnya pemilihan pembuatan atau lokasi profil tanah yang akan diamati. Ya, selanjutnya saya akan membuat lubang pengamatan praktikum secara melintang. Inilah kondisi lubang atau profil tanah yang telah dibuat kurang lebih sedalam 30 cm. Bisa dilihat pada gambar tersebut, horizon yang terbentuk pada tanah perkebunan ini yaitu horizon B yang terbentuk akibat dari sering terjadinya licin air hujan sehingga unsur hara menjadi hilang dan terjadi penimbunan liat, Si, Fe, dan Al. Sistem klasifikasi tanah yang berlaku di Indonesia hingga saat ini yaitu sistem klasifikasi tanah Pusat Penelitian Tanah, 2. Sistem klasifikasi tanah FAO atau UNESCO, dan yang ketiga sistem klasifikasi tanah USDA atau Soil Taxonomy. Yang pertama, sistem klasifikasi tanah Pusat Penelitian Tanah yaitu memperhatikan morfogenesis tanah atau sifat morfologi dan proses pembentukan tanah dari asal bahan induk tanah. Tanah perkebunan ini merupakan jenis spot soil merah kuning, yaitu tanah yang terbentuk dari batuan sedimen dan batuan vulkanik tua bersifat masam, telah berkembang dan di lapisan bawahnya terdapat kenaikan jumlah liat sehingga tanah tampak memadat. Yang kedua, sistem klasifikasi tanah menurut FAO atau UNESCO. Tanah tersebut termasuk ke dalam epipedon umbrik karena pada bagian lapisan atas berwarna coklat tua, sama seperti moly, tetapi jenuh hidrogen dan bersifat masam, sehingga nilai V-nya rendah, di bawah 50%. Dan pada lapisan bawah atau endopedon itu bersifat argilik, karena berhorizon B, lempung iluvial dan berselaput lempung pada permukaan gumpal tanah. Yang ketiga, sistem klasifikasi tanah menurut USDA atau Soil Taxonomy. Sistem klasifikasi ini menggunakan 6 kategori. Yang pertama itu ada ordo, kedua subordo, ketiga grid group, keempat subgroup, kelima family, dan keenam seri. Ordo termasuk ordo ultisol dikarenakan memiliki horizon argilik tapi berkenyuran basah kurang dari 30%. Subordo, tanah ini termasuk tanah ultisol yang memiliki regim kelembapan yang selalu lembab dan tidak pernah kering yang disebut udus, sehingga digunakan singkatan kata penciri kelembapan ini atau UD. Kata UD ditambahkan pada nama ordo tanah ultisol yang telah disingkat menjadi ULT. Menjadi kata untuk tata nama kategori subordo yaitu udul. Grid group. Grid group yang diambil yaitu udul, memiliki lapisan padas yang rapuh yang disebut fragipan, sehingga ditambahkan singkatan kata dari fragipan, yaitu fragi. Kata fragi ditambah pada subordo udul menjadi kata untuk tata nama kategori grid group, yaitu fragidul. Subgroup. Tanah fragidul memiliki sifat peralihan ke subordo aquul, karena kadang-kadang adanya pengaruh air, sehingga termasuk subgroup aquik dan menjadi aquik fragidul. Famili. Penciri dari famili dari tanah ini adalah yang pertama itu ada susunan besar butir berliat halus, yang kedua itu susunan mineral liat yang didominasi oleh mineral liat kaolinit, yang ketiga itu regim temperatur adalah isohipertermik, yaitu suhu tanah lebih dari 22 derajat Celcius dengan perbedaan suhu tanah musim panas dengan musim dingin kurang dari 5 derajat Celcius. Dan yang terakhir itu seri. Aquik, fragidul, berliat halus, kaolinitik, isohipertermik, dan sitium. Sekian dari penjelasan
atau kondisi profil tanah yang saya buat. Kurang lebihnya mohon maaf. Semoga ilmunya bermanfaat ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.